Pilih kopinya jangan sembarangan, apalagi kopi yang ada darahnya itu, ada terompahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan dibawa kamar mandi. Ya, kalau kopi yang hitam gini tidak apa-apa nih. Pakai topi atau pakai kain, masuk kamar mandi. Ribet itu, karena apa? Tidak pernah. Doa mau masuk kamar mandi itu sunnah, banyak itu sunnahnya. Makanya ketika kita mau ibadah, Allah janjikan dua hal. Itu perlu jaga loh, Anda melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita dalam sholat aja banyak sunnah. Di luar sholat lebih banyak lagi. Makanya Allah menjanjikan ketika manusia yang mau ibadah, Allah janjikan dua hal apa? Yuhibbukumullahu. Allah akan cinta sama kita. Bukan kita yang cinta sama Allah, tapi Allah yang cinta sama kita. Tapi syaratnya harus ibadah dulu, melakukan ajaran, melaksanakan kesunahan daripada yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah menyatakan akan cinta kepada manusia yang mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, Allah menjanjikan bayaghfir lahum dzunubakum. Allah akan ampuni kesalahan kita. Akan ampuni kesalahan kita. Tapi bagi manusia yang mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, nubuahnya makanya sangat banyak. Makanya perlu belajar. Kalau kita undur lagi dari setelah yang kita pelajari, Nabi Muhammad SAW mengatakan tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Fardunya di sini bukan beban, tapi untuk maslahat daripada kita manusia, orang-orang muslim yang mau belajar sehingga tahu ilmu. Contoh kayak tadi, apa? Masuk kamar mandi disunahkan untuk menggunakan tutup kepala. Anda lakukan, ada nilainya di sini. Ada nilainya di sini. Bangun tidur cari sifat, bukan cari HP. Masih Anda dari HP, foto saja dah. Tahajud diunggah ke story. Sunnah. Berikan motivasi. Oh saya ini Twitternya kebanter. Berarti saya Twitter kebanter dari Bandung. Ada dari bodoh. Ikut apa aja yang dilakukan. Makanya termasuk kemarin saya cerita tentang Syekh Murotib Abi Abdullah bin Amir punya satu kebiasaan ngopi pada sholat subuh. Satu cangkir kecil gur ngopi tok. Tapi nilainya istimewa. Kenapa? Karena yang dilakukan orang yang istimewa. Ini sesuai kok dengan hadisnya yang mulia ini. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita akan mampu mencontoh orang lain kalau ada rasa cinta kita kepada orang tersebut. Kalau kita cinta sama Imam Al-Haddad, kita senang dengan Imam Al-Haddad, kita akan contoh apa kebiasaan daripada Imam Al-Haddad. Kalau kita mau nyontoh tahajud Imam Al-Haddad, tidak akan mungkin. Nyontoh romannya Imam Al-Haddad, dermawannya Imam Al-Haddad, tidak akan bisa. Nyontoh puasanya, nyontoh dzikirnya, apalagi nulis kitabnya. Imam Al-Haddad kitabnya banyak. Tidak akan bisa. Ngopi malah tidak bisa itu ngopi dong. Kopi di rumah, bukan di warung. Jam-jam ada kayaknya di warung itu. Mulai rokokan, tidak masuk. Tidak masuk. Tubuh, itu Imam Al-Haddad, Pak Peri. Ini ngawur itu. Istimewa itu. Dan itu kalau kita kaitkan lagi dengan tujuan untuk menjaga agar kita tidak tidur setelah subuh. Melalui tiang-tiang ketika orang dahulu mengatakan untuk ibadah subuh rezekinya dicocok. Loh, itu memang kayak itu bagian nanti dibagi malaikat. Enggak gitu. Kayak malaikatnya api kan, nggak ada bagian dikasihkan. Kalau lek, lihat dulu juga berganti kembali. Komite melek. Perkara sepele. Tapi ketika ini dilakukan seorang yang istimewa, maka perkara itu akan menjadi istimewa.
kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang baik. Kembali pada jadi Rasulullah tidak melakukan mengangkat tangan ketika pada saat duduk, termasuk pada saat tasyahud awal selesai angkat tangan gini Allahu Akbar. Tidak, beliau mengangkat tangannya ketika berdiri Allahu Akbar, ya, naik diangkat dengan sempurna, Rasulullah yang maksum aja masih melakukan proses dengan sempurna. Faedah, ada beberapa keadaan jari jemari ketika sholat. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika takbir akan rukuk, yang maksud di sini ketika mengangkat tangannya tidak. Kemudian ketika setelah selesai tasyahud awal itu posisi jari jemari itu rendah, tapi tidak berlebihan. Di sini bolehnya cukup sini terpisah antara jari jemari mestinya. Bahkan ketika saya tanya sama beliau, itu posisinya nggak lurus, jadi seperti agak teguk. Jari kita seperti agak teguk. Kalau kita seperti ini, ketika takbir, bukan lurus begini, enggak. Beliau ketika menjelaskan takbir itu, saya tanya posisi jari jemarinya. Ketika beliau menjelaskan renggangnya antar jari jemari, terus posisi jari ini tidak lurus. Sama seperti ketika tasyahud, saya pernah mendengar seseorang itu menyatakan, tapi pernyataannya ini salah. Ketika tasyahud, itu semangat. Jadi ketika tasyahud itu beliau menjelaskan asyhadu an la ilaha illallah. Seperti ini menjelaskan. Ini dengan dalil dia. Kata tasyahud itu semangat. Padahal Rasulullah tidak seperti ini. Ketika tasyahud yang perlu diperhatikan ketika illallah naik, pandangan yang pertama ke tempat sujud. Ketika illallah pandangan ini menuju ke ujung jari. Dan posisinya ini ketika illallah yang seperti ini, terus ini agak turun. Tekuk ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Ojo bedanya semangat. Keliru di sini nantinya. Anda mengedepankan semangat tapi meninggalkan sunnah. Muhammad. Betul, mohon maaf. Memang kalau kita sholat harus semangat, tapi semangatnya ini bukan bukan seperti itu. Nah, sesuai apa ajaran daripada yang mulia. Karena shollu kama ra'aytumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya berikan kepada Muhammad SAW sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Tadi kami itu pasti bahasanya. Ya, kembali kepada perkara tadi. Upaya seperti ini ketika takbiratul ihram, ketika takbir akan rukuk, ketika tidak takbir, ketika bangun dari tasyahud awal takbir. Itu ya, posisi jari jemari terpisah dan tidak lurus. Agak bengkok. Kurang lebih seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika rukuk, nah ini kemarin saya jelaskan. Ketika rukuk itu yang dipegang di lutut. Saya ingat betul beliau menjelaskan pada saat rukuk jari yang kerem, kalau bahasanya budaya, yang kerem lutut, ya seperti ini, dipegang lututnya ini. Bukan gini. Saya dulu rokoknya seperti ini, jari. Ini salah apa saya dulu? Bandul saya dulu. Nah ini, karena mau belajar. Ketika belajar, salah saya. Bukan seperti ini, bukan ditempelkan seperti ini, tapi ini dipegang. Posisi jarinya rendah lagi. Agak tekuk ini kan tekuk ini, bukan lurus, bukan gini. Seperti ini. Pada saat rukuk. Terus posisi ini, posisi punggung itu rata seperti ini. Kita bisa merasakan. Jadi lurus punggung kita itu lurus seperti ini. Kalau ketika saya belajar kecil, papan seperti ini, lurus. Ada yang punggung seperti ini.
Bahkan ada rukuk itu orang yang, nah kalau dasarnya males, ini beda saya. Bahkan Imam Syafi'i pernah menyatakan dasar kalau rukuknya itu dasar males, tapi nggak sampai posisi seperti punggungnya itu seperti ini, males gini, jangan gini. Bisa dikatakan sholatnya ada, karena rukuknya tidak memenuhi syarat, kecuali kalau ada udzur, ada satu perkara tidak sehat, ada yang sakit, bagian tubuhnya yang maksud. Nah itu baru keadaannya beda. Ini kita ngomong keadaan normal, manusia sehat. Saya katakan ini akan tertarik ini, otot-otot di belakang kita ini. Kalau tahu punya betul sampai bisa lurus ini akan tertarik. Otot kita akan teregang. Ya seperti orang olahraga, meregangkan otot. Bahasa saya sekolah dulu stretching, ya kan ditarik ini. Seperti ini. Ini yang sering olahraga ini. Dulu mantan olahraga sebenarnya. Jadi kalau saya suruh olahraga, saya jawab saya, dia punya bukti olahraga, aku suruh olahraga. Wis tahu. Terus saya ngomong olahraga gak kudu renang, aku ya olahraga. Aku mau aku kesel. Ya, dia kedua. Kemudian yang ketiga, ketika sujud. Ketika sujud itu jari jemari. Hati-hati loh ya. Meskipun bengkek seperti ini nggak batalkan sholat, cuma kita tidak mendapatkan kesunahan. Yang pertama di sini dikatakan posisi jari jemari rapat. Kadang ada yang 4 jari rapat, jempolnya letak, tek, ada. Termasuk yang ngomong ini. Kadang ini ada. Nek eling di balik nek. Nek eling ya harus terus. Posisinya rapat ini. Terus menghadapnya ke arah kiblat. Posisinya bagaimana? Ya sejajar dengan telinga. Tapi ini kalau jamaah, kalau tidak apa, kondisional. Sampai kalau kita jamaah rapat itu pernah sujud seperti ini, pernah. Tapi dengan niatan ini tidak merubah posisi sujud, pengennya sesuai dengan ajaran Imam, berhubung softnya rapat sekali. Ini tidak menyimpang. Insya Allah sudah mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Ingin sholat seperti sholatnya Nabi pas saat sujud. Kemudian yang keempat, yaitu ketika posisi duduk di antara dua sujud. Yang pertama ini, nanti ada tasyahud ada lagi. Di antara dua sujud itu posisi jari jemari sama apa? Terus ini di atas paha. Kalau Bapak menjelaskan, kalau ini ada garisnya yang mentok ini. Jadi ketika posisinya kan seperti ini. Taruhlah lutut ini batasnya. Nah posisinya seperti ini. Bukan seperti ini. Nyekel dengkul. Tapi ketika ini dilakukan, tidak batalkan sholat. Ini sunnah. Posisinya di atas paha seperti ini. Ketika di antara dua sujud kayak gini. Jadi tidak lebih gini. Bagaimana kalau seperti ini? Tidak apa-apa, tapi Rasulullah juga di atas paha. Ini paha kan panjang, sekitar posisinya. Ya, posisinya seperti ini. Kemudian pada saat tasyahud, yang kiri tetap posisinya seperti ini, tapi yang kanan ketika awal ini langsung posisinya kita lututnya. Posisi tangan kita, posisi jari jemari kita, itu posisinya bentuk huruf 5-3 dalam bahasa Arab. 5-nya seperti ini. Kalau Anda perhatikan bahasa Arab 5 itu bukan mundur, tapi agak lonjong. Nah, kan posisinya seperti ini. Kalau 3-nya, nah ini 3 bahasa Arab kan seperti ini. Jadi ini 5-3, posisinya seperti ini. Bukan ini langsung naik seperti ini. Ada sebagian saudara muslim kita tasyahud awal ini, bukan tasyahud awal, mulai tasyahud, baca tasyahud, jari telunjuknya seperti ini. Dari ajaran guru kami itu jari diangkat ketika illallah lurus, kemudian akan diturunkan. Dan seperti tadi pandangan ketika tasyahud
menghadap tempat sujud ketika ilallah menuju ujung jari. Paham gak ya? Paham gak? Nah, posisinya seperti ini. Awal tasyahud, baik awal atau tasyahud akhir, posisinya seperti ini. Macam-macam nanti. Ada yang ibu jari yang masukkan. Nah, seperti ini aja. Termasuk salah satu guru saya, Ustaz Munir, itu beliau seperti ini. Tapi saya itu Ustaz tadi pribadi, kalau guru saya pribadi menjelaskan seperti ini. Nah, posisinya seperti akan ketika tasyahud. Ini sunnah ini sunnah. Tidak batalkan sholat. Nah, ini posisi jari jemari aja begitu banyak. Yang mungkin kita sebagian belum tahu, akhirnya tahu. Kalau tahu, yakini dalam diri kita akan melaksanakan hal tersebut karena itu kesunahan dan menjaga. Kemudian nanti tingkatan tinggi adalah mengagungkan dalam hati. Ada pengagungan, ini sunahnya. Paham ya? Nah, sudah jam 7, insya Allah besok akan kita lanjutkan tentang posisi tangan ketika saat takbir dan ketika saat bahasanya ini sudah kok lah Indonesia apa? Sedekap. Sedekap Insya Allah. Mungkin ada yang disampaikan. Kalau tidak kita langsung jawab situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muslimina la tadhiki sirrana wa afina wa qanna wa kulana hasukunna ya rabbi ya ayyuhal hal ilaika wajjatul hamal famnun alaina bil iqbal wa kulana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abdul fakirun alal bab ada waqad badal asbab mustahrikan badamamal ya wasi'al judi judan al khairu khairu wa inda wa qaladhi rama'abadu farik bi rahmatik filha ya mujidal qadidurra la musi'al kulli firra أسألك أسأل سترا على قبائل الأخطاء يا من يرى سر قلبي حسبي تلاوك حسبي فامحو لعفوك ذنبي واصرف أسودي والأحمال ربي عليك اعتمادي كما إليك سنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف بك ظني يا ملك الملك يا واد أشكو إليك وأبكي من سوء الظن وإفكي وسوء الفعل وتركي وشهوة الظل والقال وحبه يا دميما من كل خير حكيما فيها البلايا مقيما وحسبها أفس أسفار يا ويح النفس القوية عن السبيل السوية الخط روم علي وقصدها الجاه والمال يا رب قد غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحدود كفتني وقيدتني بالأخلاق قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وعلى عقدة قلبي فانظر إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي خذ علينا العوافي وليس شخص مخافي عليك تفصيل واشقى يا ربي عبدك ببابي يشفع لي مع عذابي ويرتجي لثوابي وويس رحمتي حقا وقد أهداك بعذري
وبإحسان وفضل فاسق يسرك مسرك بمد جود وإفضال وابن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واغسله من شر حوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المفارق بالكمال وبالعلا والتعالي علمت عن ذات الأمثال جد وفضل وبر يرجى ومنشر وقهر يرجى وذكر وشكر لازم حمد والإجلال يا ربي أنت نصيري ولقني كل خير واجعل جنان مصيري واحد من إيمان الآجال واصرف في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الرجالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم تسرى نعمة سرا وجهرا وبالهدايا والأقصى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد قرش السهل والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saran saya kalau bisa punya qasidah ini baca di rumah, keluarga dibaca karena isinya istimewa. Kalau Anda mengadakan pembacaan di rumah, maka ini termasuk yang pada tarawih sebagai doa penutup majelis itu yang pertama. Yang kedua, Jumat keempat. Nah ini hitungannya Jumat kelima, tapi ada
501 di Masjid Darul Ma'wan ada aktivitas yang sama, bacaan surah Al-Baqarah, kita juga baca Sahih Sifat Nabi. Bagi yang tidak punya udzur, tidak punya hajat lain, tidak ada acara, tidak ada kepentingan, tidak ada janji, ada kesempatan, ada keinginan, sarana prasarana mendukung, ayo hadir di Masjid Darul Ma'wan sebelah sana, masuk. Saya jelaskan ke tamu. Tanya Masjid Darul Ma'wan siapa orang? Ada bisa. Saya dari sini, misalnya saya langsung ke sana untuk aktivitas seperti ini. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Amin.